Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Walaupun setengah dibatasi ya saudara ya. Tapi yang penting kita sudah bisa beribadah aja, kita udah bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Waktu lalu dikatakan firman Tuhan itu yang memberi kita hidup. Nah saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, di situ dikatakan Tuhan firman yang sudah menciptakan alam semesta ini. Tuhan berkata, hendaklah ada terang, terang jadi. Hendaklah ada bentangan cakrawala, ada bentangan. Benda-benda terang di langit dan sebagainya. Tuhan ciptakan alam semesta ini dengan firman. Jadi kita melihat firman itu berkuasa di dalam ciptaan alam semesta ini. Bukan cuma itu saudara-saudara, firman berkuasa di dalam Markus pasalnya yang Markus pasalnya yang keempat. Di situ dikatakan dalam Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai 39 diceritakan di situ bagaimana Tuhan menghentikan angin ribut. Terjemahan lama dikatakan Tuhan menghentikan angin sakal, gelombang angin sakal tunduk di bawah perintah firman. Pada saat angin sakal mengamuk, gelombang mengamuk, Yesus hanya berkata, diam, tenanglah. Maka angin itu menjadi tenang. Gelombang menjadi tenang, saudara. Gelombang angin sakal tunduk di bawah perintah firman. Di bawah perintah Yesus. Dikatakan firman yang sudah menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Nah, saya waktu belajar ini saya berpikir. Saya bilang kalau angin ribut aja tunduk. Ya kan saudara ya, iya kan? Angin ribut, angin sakal tunduk kepada firman. Apalagi cuman virus Corona. Kalau saja kita semua umat Tuhan seluruh Indonesia, kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan supaya Tuhan lenyapkan corona dari bumi Indonesia ini. Saudara percaya nggak Tuhan sanggup melakukannya? Buat Tuhan kecil. Angin sakal aja tunduk, apalagi cuman corona, bukan? Apa corona lagi? Virus corona. Tuhan sanggup melenyapkan sehingga kita dapat kebebasan lagi untuk kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat dikatakan tadi Tuhan menciptakan alam semesta ini cukup dengan firman. Lalu dikatakan juga angin ribut, gelombang tunduk di bawah perintah Tuhan. Nah, bukan cuma sampai di situ. Kuasa firman itu, saudara-saudara, kalau saudara lihat juga, saudara-saudara, bahwa kuasa firman itu juga sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Percaya nggak, saudara? Saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-43. Tolong deh Chelsea bacain. Baca yang di sini aja dan nyari malam aja. Ada kan di itu? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Udah. Cepet amat. Yesus berseru kepada Lazarus. Kalau saudara baca
cerita ini bahwa Lazarus, pada waktu Lazarus sakit, Marta sudah kirim utusan kepada Yesus. Lazarus berada di Betania. Yesus waktu itu sedang berada di Yerusalem. Jarak Yerusalem dengan Betania cuma 3 mil. 3 mil itu kira-kira berapa kilometer? 3 kilometer ya Bro Freddy ya? 3 kilometer. Kalau 3 kilometer kayak sini kemana? Ciomas kali ya? Lewat. Nggak terlalu jauh berarti kan? Gitu kan ya? Tetapi dikatakan dalam firman Allah, Yesus pada saat dikabarin Lazarus sakit, Yesus nggak langsung cepet-cepet datang. Yesus tunggu di Yerusalem sampai Lazarus mati. Setelah Lazarus mati pun Yesus masih nunda keberangkatannya ke Yerusalem, ke Betania itu tunggu 2 hari lagi. Sampai sudah 4 hari Lazarus mati. Sampai Lazarus sudah dikubur, sudah bau busuk. Tetapi kuasa Tuhan, tadi kita dengar sama-sama bahwa Yesus perintahkan, dia katakan, Lazarus bangkitlah, keluarlah ya. Iya kan? Lazarus keluarlah. Yesus berseru, firman Allah berseru, memanggil Lazarus keluar, membangkitkan Lazarus. Lazarus sudah mati. Orang mati berarti rohnya kembali kepada Tuhan, bukan? Pada saat Yesus berseru, rohnya kembali lagi kepadanya dan dia hidup lagi. Kuasa firman sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Nah, saudara-saudara, Yesus panggil Lazarus. Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah membusuk katanya, firman Tuhan katakan. Sudah bau. Tapi kuasa Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Rohnya kembali lagi kepada Lazarus dan Lazarus pun hidup lagi, saudara. Kuasa firman sanggup menghidupkan orang mati. Lalu kita lanjut lagi, saudara. Kalau kita lihat, saudara, di dalam Lukas pasalnya yang ke-7. Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7. Di situ diceritakan tentang, kalau di dalam terjemahan lama dikatakan penghulu laskar. Hamba penghulu laskar sakit keras. Kalau terjemahan baru dikatakan perwira ya. Hamba seorang perwira yang sakit keras. Saya berpikir, ini penghulu laskar begitu pedulinya sama hambanya. Hambanya yang sakit keras, dia berusaha mencari Yesus. Dia berusaha mencari Yesus. Untuk apa? Supaya hambanya ini boleh disembuhkan oleh kuasa di dalam nama Yesus. Pada saat dia bertemu dengan Yesus, si penghulu laskar ini, saudara, dia ceritakan bahwa hambanya itu sakit keras. Butuh minta kesembuhan daripada Yesus. Lalu Yesus bilang, oke, kalau begitu kita ke sana, katanya. Yesus mau ke rumahnya, dia bilang, jangan Tuhan. Saya nggak layak rumah saya dikunjungin sama Tuhan. Karena apa, saudara? Penghulu laskar ini, perwira ini, dia bukan orang Yahudi. Dia orang Roma. Bukan bagian dari orang Yahudi, bukan orang Israel yang dianggap sebagai orang kafir. Kalau mereka bilang kita kafir, mereka nggak ngerti. Orang kafir itu, yang dibilang orang kafir itu bukan orang Israel. Mereka juga sebenarnya kafir kan. Nah, dikatakan saudara-saudara, si penghulu laskar ini dia bukan orang Yahudi, tetapi dia memiliki pengharapan di dalam nama Yesus. Dia percaya akan kuasa di dalam nama Yesus. Dia percaya akan perkataan Yesus. Kuasa perkataan Yesus.
Dia memiliki iman. Firman Allah katakan dia memiliki iman yang tidak dimiliki seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Imannya begitu teguh. Yesus katakan, Yesus mau ke rumahnya, dia bilang, saya nggak layak dikunjungi sama Tuhan. Rumah saya nggak layak dikunjungi sama Tuhan. Cukup Tuhan katakan sepatah kata saja, niscaya katanya, hambaku akan sembuh. Berarti dia menaruh pengharapan, menaruh percaya kepada perkataan Yesus. Cukup Yesus berkata satu kata, sepatah kata, berarti satu kata aja cukup. Satu perkataan yang keluar dari mulut Yesus sanggup menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Imannya luar biasa. Iman terhadap perkataan firman. Percaya akan perkataan firman. Percaya bahwa perkataan firman itu memiliki kuasa. Sebab itu Rasul Paulus dia berkata, aku tidak merasa malu mengaku Injil. Katanya. Karena Injil itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan selamat. Baik buat orang Yahudi maupun orang Greka, orang Yunani. Orang yang bukan Yahudi. Injil mendatangkan keselamatan. Karena dia memiliki kekuatan, dia memiliki kuasa, karena dia adalah perkataan Allah sendiri. Dia berkuasa, saudara. Sebab itu dikatakan penghulu laskar ini, orang perwira ini, dia percaya akan perkataan firman. Ya, dia percaya akan kuasa di dalam firman. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tadi dikatakan firman itu berkuasa menghentikan angin sakal. Firman itu berkuasa menciptakan alam semesta. Firman itu berkuasa membangkitkan orang mati. Firman itu berkuasa menyembuhkan hamba penghulu laskar ini. Lalu di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Ada satu kali seorang ibu berkata begini sama saya. Tante, kalau di gereja sini Pantai Kosta katanya, firman Tuhan itu menjadi pengalaman hidup katanya. Tapi kalau menurut di gerejanya dia katanya, itu firman Tuhan itu ya firman Tuhan. Pada firman Tuhan itu pada zamannya Tuhan Yesus, nggak berlaku pada zaman ini. Saya bilang firman Tuhan itu orang bilang up to date. Segala masa, untuk segala masa. Dia untuk zaman Tuhan Yesus dia berkuasa, buat zaman sekarang pun dia berkuasa bagi kita sebagai orang yang percaya. Karena dia memiliki kuasa, dia adalah perkataan Allah sendiri. Saya berpikir ini ibu ini karena mungkin dia nggak ngalamin kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia berpikir bahwa firman Tuhan itu cuma sekedar firman Tuhan pada zaman Tuhan Yesus dulu, bukan nggak berlaku buat zaman kita sekarang. Saya bilang enggak, firman Tuhan itu tetap berkuasa. Zaman Tuhan Yesus, zaman sekarang pun dia tetap berkuasa. Kalau kita percaya akan kuasa firman itu, amin saudara, itu akan menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Coba kita buktikan. Saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21. Petrus dan kawan-kawan. Kalau kita lihat pada waktu Yesus bersama-sama dengan murid-murid terjamin. Mereka nggak pusing dengan kebutuhan mereka karena ada Yesus, ada jaminan. Tetapi setelah Yesus mati dan bangkit,
Memang Yesus menyatakan diri selama 40 hari dari hari kebangkitannya Yesus itu. Yesus menyatakan diri sempat 5 kali. Berapa waktu lalu kita sudah belajar ya. 5 kali Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya. Tetapi saudara-saudara, murid-murid merasa sekarang Yesus sudah nggak bersama kita lagi. Kita ini butuh makan. Kita nggak bisa begini terus, diam-diam aja. Ini minta tolong tisu mana? Kita nggak bisa begini-begini terus. Kita harus berusaha, bekerja. Aduh, lepas lagi. Udah dah ya. Aduh, udah dah ya, nggak pakai dah. Kita harus bekerja. Sampai dia bilang, Petrus berkata, aku mau kembali menangkap ikan. Lalu yang lain juga berpikir, dia bilang, oh saya juga mau ikut-ikut. Sampai akhirnya Petrus dan kawan-kawan semua mereka pergi menjala ikan. Pergi ke Tasik. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 itu. Mulai dari ayatnya yang pertama. Mereka menangkap ikan semalam-malaman. Berada di Tasik. Tetapi tidak satu ekor pun ikan yang nyangkut di jalannya mereka. Tidak dapat seekor pun ikan yang udah semalam-malaman. Saudara, kalau udah semalaman begitu, yang ada capek iya, saudara. Ya kan begadang berarti kan, saudara. Ini pasangin lagi deh nih. Di ituin aja nih. Supaya nggak lepas-lepas. Ya, lepas. Sudah semalam-malaman katanya menangkap ikan, berada di Tasik, tapi tidak satu ekor pun yang ada di jalan mereka. Sampai dikatakan Yesus menegur mereka. Hai anakku, kalau saudara lihat di dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-6, tolong siapa ya yang baca ya? Di sini ada Yohanes 21 ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Iya, terima kasih. Kalau di ayat ini ayat 6 ya, kayaknya mungkin di ayat 5 Yesus menegur, hai anak-anak katanya, adakah lauk pauk padamu katanya, iya kan? Lalu mereka katakan, semalam-malaman kami ada di sini, tapi nggak ada seekor pun yang kami dapat. Sebab itu Yesus katakan, tebarlah pukatmu di sebelah kanan. Saudara, kalau namanya mereka udah semalam-malaman, saya rasa mereka udah itu jala udah di kiri kanan depan belakang udah di itu semua, bukan? Karena semalam-malaman kan mereka nggak mungkin itu jala cuman di kiri aja gitu sampai tengah malam mereka didiamin aja, enggak kan? Mereka akan berusaha, ditebar di sebelah kiri nggak ada, mereka angkat pindah ke sebelah kanan, tunggu lagi nggak dapat lagi, belah depan barangkali tahu itu lagi nggak dapat lagi, belah belakang nggak dapat lagi, udah di sekelilingnya udah dicoba, tetapi nggak ada hasil.
Kenapa, saudara? Kadangkala di dalam kehidupan ini, kita berusaha dengan sekuat tenaga mengandalkan kekuatan kita. Tapi kadangkala Tuhan izinkan itu hasilnya nihil. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid ini. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga semalam-malaman. Tetapi hasilnya gak ada. Capek iya. Iya gak, saudara? Capek iya. Udah semalam-malaman. Mengapa? Karena mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Oh, sekarang Yesus udah gak bersama kita lagi. Yesus udah gak ada. Yesus gak bersama-sama kita lagi. Udah dah, balik lagi aja jadi menangkap ikan. Kembali kepada pekerjaan semula. Kembali kepada kehidupan yang lama. Sebab itu Tuhan izinkan mereka tidak dapat apa-apa. Karena mereka mengandalkan kekuatan daging. Kekuatan manusia. Kekuatan diri sendiri. Di saat kita melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kemampuan diri sendiri, kemampuan manusia, Tuhan izinkan kita nggak dapat apa-apa, saudara. Kekecewaan yang kita dapat, yang ada kesel iya nggak, saudara? Udah capek nggak ada hasil. Kesel kan, saudara? Pada saat mereka dalam keadaan, orang bilang galau. Saat mereka dalam keadaan kesel dan capek dan sebagainya, Yesus datang menampakkan diri di hadapan mereka. Yesus bertanya kepada mereka, adakah lauk pauk padamu? Mereka katakan semalam-malaman kami gak dapat menjala ikan tapi gak dapat apa-apa. Lalu firman Allah katakan, tabarkan pukatmu di sebelah kanan. Pada saat mereka tebarkan pukat mereka di sebelah kanan, saat itu Tuhan perintahkan ikan-ikan masuk ke dalam perahu lagi, ke dalam jaring mereka. Sehingga pada saat mereka tarik itu terasa berat, saudara. Saat mereka ada di dalam kekecewaan, kesel ya, kecewa, bukan, udah semalam-malaman gak dapat ikan. Saat itulah Yesus datang. Kita percaya pertolongan Tuhan itu gak pernah terlambat di dalam hidup kita. Amin, saudara. Tuhan gak mau kita berlama-lama ada di dalam kekecewaan. Tuhan gak mau kita berlama-lama ada di dalam kekesalan gitu, saudara ya. Sebab itu Tuhan datang memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi buat kita. Dia katakan, labu lagi, tebarkan pukatmu di sebelah kanan. Pada saat mereka tebarkan pukatnya di sebelah kanan, apa yang terjadi? Ikan banyak ikan yang mereka dapat. Kalau saudara baca terus di dalam ayat itu, dikatakan di situ ada 153 ekor ikan besar. Sampai mereka harus rame-rame tarik itu jalanya, saudara. Ikan besar 153 ekor, belum termasuk ikan-ikan kecil. Nggak kehitung. Ikan kecil seperti apa? Salmon, kembung, ya saudara, ikan-ikan laut yang ukuran sedang-sedang. Ada di jala mereka 153 ekor yang besar-besar.
Berarti saudara-saudara, pada saat mereka ada di dalam kekecewaan, Yesus datang memberikan pertolongan, memberikan penghiburan buat mereka. Kan kalau di dalam keadaan seperti itu lalu langsung mereka dapat ikan, langsung itu rasa lelah mereka langsung hilang. Ya enggak saudara? Rasa capeknya hilang. Karena apa? Melihat berkat Tuhan yang luar biasa. 153 ekor besar, ikan-ikan besar. Belum termasuk ikan-ikan kecil. Petrus begitu dia sadar, dia lihat itu Tuhan. Lalu dia mau turun menyusul Tuhan, tahu-tahu mereka sudah sampai di tepi. Begitu mereka sudah sampai di tepi, kalau saudara baca terus ceritanya, begitu mereka sudah sampai di pinggir, di tepi pantai, tahu-tahu sudah apa? Sudah ada ikan bakar dengan roti bakar. Tuhan sudah siapkan sarapan buat mereka. Tuhan tahu mereka dalam keadaan apa saudara? Lapar, udah semalam-malaman. Begadang, jaga apa ngejala, nggak dapet. Tuhan tahu mereka lapar, sebab itu Tuhan sediakan sarapan buat mereka. Tuhan kita Tuhan yang baik bukan? Tuhan yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang ku perlu, kata lagu dulu bilang, lagu lama bilang. Tuhan tahu apa ku perlu, katanya. Dia tahu yang aku perlu. Dia memuaskan dan beri yang ku perlu. Ya, dia tahu keperluanku. Masih ingat ya saudara ya? Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Murid-murid nggak minta Tuhan sediain saya itu, enggak. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan. Begitu mereka udah sampai, Tuhan tahu mereka lapar, Tuhan sudah tersedia roti bakar sama ikan bakar. Mereka tinggal menikmati berkat Tuhan. Lalu belum lagi ikan yang mereka dapat. Limpah berkat Tuhan bagi mereka. Kadangkala di dalam kehidupan ini, Tuhan izinkan kita mengalami masa-masa yang sulit. Seperti apa yang dialami murid-murid ini. Mereka merasa gak bisa kita begini terus. Kita butuh makan. Tuhan izinkan mereka mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi ada saatnya kalau mereka sudah melewati masa itu, kita lihat bagaimana berkat Tuhan yang limpah di dalam buat mereka, bukan? Tuhan sediakan berkat Tuhan yang limpah. Sebab itu ada lagu yang berkata, apa tuh? Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Setiap musim. Kita juga punya musim, saudara. Musim apa? Musim suka, musim duka. Musim keberkatan, musim kekurangan. Itulah musim yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kita. Ada saatnya Tuhan izinkan kita mengalami paceklik, orang bilang. Tapi ada saatnya Tuhan izinkan kita melihat berkat Tuhan yang limpah. Saudara, berapa waktu 2-3 bulan yang lalu, saya dapat telepon dari kakak ipar saya. Bilang begini, nama kecil saya Wawa, nama rumah. Wah, Ngana masih makan? Ya, saya jawab lagi, oh iya, saya bilang. Kan dia bilang, kan kebaktian online, dia bilang, nggak ada kolektor. Bagaimana Ngana bisa makan, dia bilang. Oh, saya bilang, Tuhan kirim burung gagak, saya bilang gitu, bawa berkat, saya bilang. Terus dia bilang, dari provinsi, katanya. Oh enggak, saya bilang.
Dari Kementerian Sosial? Enggak, saya bilang. Jadi dari mana? Ya dari Tuhan. Saya bilang, dari Tuhan. Tuhan pelihara kami melalui umat Tuhan. Melalui orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk kirim berkat ke sini. Saya bilang. Bingung dia, saudara. Kan sudah tidak ada kolektor. Iya, memang sudah tidak ada kolektor, saya bilang gitu. Tapi kan saya bilang Tuhan sanggup pelihara kan. Kita ini kan hamba Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Kita umat Tuhan. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu mencukupkan. Tuhan pelihara umatnya. Elia aja Tuhan pelihara dengan burung gagak, saya bilang gitu. Oh begitu dong katanya. Oh iya, saya bilang gitu. Saya bilang kalau saya mah berkat dari mana aja Tuhan kirim. Saya bilang. Karena apa? Kita ini umat Tuhan. Kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu mencukupkan segala keperluan kita. Saya bilang, itu cucu-cucu aja masih bisa minum susu kok. Saya bilang gitu. Oh begitu katanya. Oh iya, puji Tuhan, saya bilang. Saudara, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sebelum kita minta, Tuhan udah kasih. Ya enggak, saudara? Ini murid-murid, Tuhan tahu murid-murid lapar. Mereka enggak minta kan. Mereka enggak kasih tahu sama Tuhan, Tuhan kami ini lapar. Enggak. Tapi Tuhan udah siapin roti sama ikan bakar untuk mereka sarapan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Umat kesayangan Allah. Amin, saudara. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Keadaan dunia boleh berubah. Tetapi kasih setia Tuhan. Tadi lagu tadi kan. Tak jauh dariku katanya. Amin, saudara. Apa tuh? Apa kan tadi iya kan? Syair terakhirnya dia bilang yang Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Terus itunya kan refnya bilang aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kasih Tuhan, cinta Tuhan gak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Walau gunung beranjak, bumi bergoncang katanya. Tapi kasih setia Tuhan tak pernah jauh dariku. Tak jauh dariku katanya. Iya ya. Kasih setia Tuhan gak jauh dari kita. Berarti apa? Deket. Pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau di dalam Mazmur dia katakan Daud dia berkata, dari aku muda sampai aku menjadi tua, belum pernah aku melihat orang yang berharap kepada Tuhan dan minta-minta. Karena apa? Orang yang berharap kepada Tuhan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada di dalam pertolongan Tuhan. Jadi kita gak perlu takut. Keadaan boleh berubah. Tapi kasih setia Tuhan itu tetap buat kita. Sebab itu yang harus kita pegang. Kita dalam kehidupan ini, kita gak boleh apa, saudara. Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 25. Jangan kamu khawatir. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita gak perlu khawatir. Kita percaya berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Amin, saudara. Saudara, kalau kita yakin
bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Sebab itu marilah kita mau jadikan Dia sebagai gembala kita. Amin, saudara. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin kita baca sama-sama Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Yuk, udah? 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Iman nih ayat ini. Amin, saudara. Kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka kita tidak akan kekurangan. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dia gembala kita yang baik. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan dombanya. Amin. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu persis keadaan kita. Dia sanggup mencukupkan. Dia sanggup memelihara kita. Waktu anak kami mau kuliah, dulu mau masuk kuliah harus bayar 4 juta. Waktu itu saya bilang, aduh Tuhan, bayar dari mana 4 juta? Saya bilang, ya udah sembayang aja deh. Saya bilang sama Rani, nih sembayang. Kalau mau kuliah sembayang. Kata papanya, mau kuliah atau mau masuk sekolah Alkitab? Saya bilang masuk sekolah Alkitab juga harus sembayang, kan bayar uang sekolah. Saya bilang, ada uang sekolahnya juga sekolah Alkitab, saudara. Bukannya gratis. Sembayang. Saya bilang, Tuhan kehendaki kuliah, Tuhan sediakan. Puji Tuhan. Sembayang, tahu ada yang telepon. Mau penyerahan anak, bisa nggak tante? Katanya. Oh, boleh. Kasih aja datanya, namanya siapa, nama mama papanya siapa, nama anaknya siapa, gitu kan. Dah. Hari Minggu mau penyerahan anak, ya puji Tuhan. Nah, serahkan. Selesai penyerahan anak, dia kasih amplop, saudara. Ternyata amplopnya cukup untuk bayar apa namanya, kuliah. Uang masuk 4 juta. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Asal kita jangan khawatir. Kadang-kadang kita khawatir. Kekhawatiran kita yang menjadi penghalang untuk kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Khawatir berarti apa? Kurang percaya. Khawatir berarti kurang percaya. Khawatir, takut, itu temennya tuh, saudara. Khawatir, takut, gelisah, apalagi? Galau. Cemas, itu temennya semua. Akrab tuh dorang, saudara. Sebab itu kita firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, percayalah bahwa Allah kita sanggup memelihara kita. Amin. Tuhan sanggup mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Asal kita percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan kita gak pernah berubah kok, saudara. Amin. Kasih setianya gak pernah jauh dari kita. Dia gak pernah berubah bagi saudara dan saya. Kadang-kadang kitanya yang berubah. Tuhan tolong kepada kita semua, saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam doa. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini, Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga kami semua, Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan. Biarlah nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan, Tuhan. Perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai umat-Mu, Tuhan, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Tuhan. Tuhan Yesus, mereka ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya rencana orang jahat. Bahkan Tuhan Yesus, sakit penyakit Engkau halaukan bagikan dari kami semua di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami ada di dalam perlindungan daripada Tuhan. Kami ada di dalam kesehatan daripada Tuhan. Di dalam
nama Yesus kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Tuhan Yesus memberikan kami sehat, menolong kami, memberikan kami kekuatan Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap bersandar Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan perlindungan kami, Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat mereka yang tidak sempat hadir pada saat ini. Tuhan tahu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau sertai mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kesempatan lain mereka boleh Tuhan Yesus datang beribadah bersama-sama. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati persembahan yang sudah sidang jemaat Tuhan bawa bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan yang menilik, Tuhan yang membalas dengan berkat-Mu melimpah sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pemerintah kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan, baik presiden, wakil presiden, para menteri, wakil menteri, para gubernur, wakil gubernur, pada para bupati, camat, bupati, wali kota, camat, RT, RW. Tuhan Yesus Tuhan, Engkau berkati mereka sebagai pejabat pemerintahan Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan dalam mereka bekerja Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus hati yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka dapat bekerja dengan baik, dengan hati yang jujur Tuhan. Engkau berkati masa kerja mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus di dalam mereka menangani Tuhan Yesus wabah Tuhan Yesus corona ini Tuhan. Tolong supaya Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa biarlah wabah corona ini boleh cepat berlalu dari negeri kami Indonesia ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mohon belas kasihan daripada Tuhan. Engkau melenyapkan Tuhan wabah corona ini dari bumi Indonesia di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan yang tolong Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa Tuhan melenyapkan wabah ini Tuhan, supaya kami boleh mendapat kebebasan lagi beribadah kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Tuhan Yesus Tuhan, para Tuhan Yesus Tuhan, para medis Tuhan Yesus, baik para dokter, perawat, para relawan Tuhan Yesus, mereka yang sedang menangani korban corona Tuhan Yesus Tuhan, pasien corona Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan menyertai mereka Tuhan. Berkati mereka, mampukan mereka, berikan mereka hikmat-Mu, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga semakin banyak pasien yang disembuhkan dengan pertolongan daripada Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus, para medis, para Tuhan Yesus, para relawan Tuhan berkati, bahkan keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan Tuhan, istri dan anak-anak mereka. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Tuhan Yesus sehat, berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan senantiasa menyertai mereka Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mereka sudah meninggalkan keluarga mereka karena panggilan kemanusiaan mereka Tuhan, untuk merawat Tuhan Yesus pasien yang sakit. Sebab itu Tuhan yang tolong, Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan kami permuliakan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus Tuhan tolong wabah ini supaya cepat berlalu dari bumi Indonesia ini Tuhan. Mereka dapat kembali lagi ke keluarga mereka dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Berkati negara kami ini Tuhan, berkati bangsa kami ini Tuhan, pulihkan keadaan negara kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dari keadaan ekonomi, keadaan Tuhan kesehatan Tuhan Yesus, Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang bekerja dengan kuasa-Mu. Engkau jamah negara kami ini Tuhan, bangsa kami ini selamatkan Tuhan Yesus, supaya nama-Mu dipuji, dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Beserta kami dalam perjalanan, jauhkan kami dari mara bahaya, rencana orang jahat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan
firman Allah, berkat yang daripada Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Perlindungan yang daripada Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Kembalikan kami minggu depan untuk kami kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami alaskan doa sembahyang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terimalah saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Sekali lagi, rahmat heran kaya bagiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.